Anda melihat sebagai fenomena apa ini? Hari ini juga merasakan bahwasannya ada sesuatu yang akan klimaks mungkin di DPRA. Harapan publik berarti kan ada semangat baru ya. Tapi fakta selama ini kan tradisi ini hanya sekedar gonta-ganti untuk memenuhi tatib. Yeah. Ya, Pak Dokter gimana lihatnya ini? Yeah. Nah, harapan kita memang bahwasanya ini ada penyegaran. Kita berharap juga ada penyegaran keberpihakan kepada rakyat. Benar. Dalam bentuk gagasan kebijakan ya. Betul. Tapi yang terjadi selama ini kan faktanya penyegaran penghasilan. Sebenarnya yang menjadi persoalan laten apa sih? Ya hari ini kalau kita mau jujur, masih kan perilakunya masih transaksional. Transaksional. Ya, kami dapat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Sisi Lain, melalui media pers dan media sosial, rakyat Aceh beberapa hari ini tersita perhatiannya tentang rencana rotasi atau pergantian sejumlah pimpinan DPRA. Mulai dari usulan pergantian pimpinan dan wakil pimpinan DPRA hingga terjadi perombakan pada tingkat fraksi dan komisi-komisi. Beberapa waktu lalu kita melihat adanya lobby-lobby politik yang dilakukan partai-partai politik nasional maupun partai-partai politik lokal. Malah terhendus kabar bakal muncul satu fraksi baru gabungan dari partai-partai politik yang meraih kursi minimal di DPR Aceh. Pertanyaannya kemudian adalah, untuk siapa sebenarnya rotasi ini? Akankah rotasi ini memberi efek positif terhadap rakyat Aceh dalam konteks keberpihakan pada alokasi anggaran pembangunan yang tinggal 2,5 tahun lagi pada periode Irwandi Yusuf Nova Iriansyah, yang kemudian kepemimpinan Aceh dipegang oleh Nova Iriansyah setelah Irwandi Yusuf dijerat KPK pada 3 Juli 2018 lalu. Untuk membahas masalah ini kami mengundang Dr. Edward M. Nur SEMM. Beliau adalah seorang akademisi di Universitas Abdullah Tama Aceh. Dr. Edu lulusan Min Tungkup Aceh Besar pada tahun 86. Kemudian pada tahun 1989 lulusan SMP Negeri 2 Darussalam Banda Aceh. Pada tahun 1992 lulus dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Kemudian tahun 92 sampai 97 beliau menjadi mahasiswa dan lulus di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Syakuala atau sekarang dikenal dengan USK Banda Aceh. Strata 2 atau S2 bidang Human Resource Magister Manajemen tahun 2021 lulus di Brawijaya Malang. Kemudian doktor atau S3 Ilmu Manajemen beliau selesaikan pada tahun 2021 di Universitas Syakuala atau USK Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Edu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Pak Edu memang sangat dikenal ya di jajaran akademisi maupun aktivis, terutama aktivis 98. Untuk itu kami kira malam ini sangat berkompeten untuk kita membahas ini. Nah Pak Edu, dari rekam jejak yang kami lihat, Anda juga pada tahun 2015-2018 menjadi tenaga ahli fraksi P3 di DPR Aceh. Pernah. Dan saat ini menjadi tenaga ahli pimpinan DPR Aceh. Baik, ini fenomena apa menurut Anda? Ini kan lagi ada gonjang-ganjing. Kemarin PNA berkunjung ke PA, kemudian Demokrat berkunjung ke PA. Agenda utamanya terkait soal gonta-ganti pimpinan dan pimpinan fraksi, mau bahkan mungkin pimpinan DPR. Anda melihat sebagai fenomena apa ini? Ya, baik. Terima kasih Bang Saleh. Ya. Dan tentunya berkesempatan bisa hadir di sini juga ini suatu yang luar biasa ini. Yeah. Ya. Karena selama ini biasa di luar. Biasa. Ya. Jadi sisi lain pun alhamdulillah saya Ya. pikir sudah banyak sekali orang yang menjadi trendsetter juga Ya. dalam pemberitaan hari ini.
Selamat untuk modus. Ya, terima kasih. Dan memang kami juga merasakan dan saya pikir juga masyarakat dan semua pemerhati politik di Aceh hari ini juga merasakan bahwasannya ada sesuatu yang akan klimaks mungkin di DPRA. Ya. Memang ke satu sisi kita melihat itu ada sebuah mekanisme yang memang mekanisme biasa, di mana mungkin dalam rotasi kepemimpinan ini sudah waktunya. Artinya secara internal DPR ya? Iya, secara internal karena tatib mengatur bahwasanya untuk pimpinan komisi itu dan alat-alat kelengkapan lain tidak termasuk pimpinan itu masanya adalah 2 tahun 6 bulan. Jadi ini insya Allah ini akan masuk mungkin dalam bulan depan atau bulan 3 atau bulan 4 sudah masuk dalam waktu untuk dibicarakan masalah pergantian ini. Ya. Dan pergantian ini sebenarnya sesuatu yang biasa, tapi ini kan yang menariknya kan ada istilahnya ada bargaining lah, kan? Ya. Dan mungkin termasuk sinyalemen akan lahirnya praksi baru. Nah, ini yang menarik. Kenapa menarik? Karena ini yang selintingan yang kita dapat, yang kita dengar, bahwasanya inisiator daripada fraksi-fraksi baru ini juga dari Parnas. Yang kedepannya ini kita bulan 7 nanti tanggal 5 Juli kita sudah ada PJ gubernur baru. Yang PJ ini otomatis adalah ini kewenangan pusat yang menentukan siapa PJ untuk Aceh. Sehingga ya mungkin Partai Nasional merasa ini waktunya bagi mereka untuk berkiprah karena dengan hubungan-hubungan dengan pusat dan sebagainya. Ini penting. Selain tadi faktor internal sebenarnya apa sih target dari pergantian ini? Selain tadi memang ada regulasi soal tatib, soal peraturan pemerintah atau presiden pemerintah Nah, pemerintah nomor 12 2018 tadi kan tentang mekanisme tatib. Harapan publik berarti kan ada semangat baru Tapi fakta selama ini kan tradisi ini hanya sekedar gonta-ganti untuk memenuhi tatib. Pak Dokter gimana lihatnya ini? Apalagi kan staf ahli di DPR. Jadi yang pertama bahwasanya memang mekanisme bahwasanya kebutuhan terhadap pergantian ini itu harus dilakukan. Masalah nanti yang terpilih tetap itu saja itulah yang masalah. Nah harapan kita memang bahwasanya ini ada penyegaran tentunya. Yang pertama juga harus ada sebuah platform kerja DPR. Karena ini kan alat-alat kelengkapan ini adalah ujung tombak daripada kerja DPR itu kan umumnya tercermin dari kerja komisi. Kerja komisi inilah yang akan menunjukkan daripada kerja DPR. Nah, platform sebelumnya kita berharap sebelum ini ditentukan bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan komisi-komisi ini, mestinya DPR punya dulu program kerjanya, sehingga dalam pelimpahan program kerja nanti kepada komisi-komisi, sehingga komisi nanti jelas apa target pekerjaan mereka. Itu yang kita harapkan. Nah, walau kita paham tentunya dalam politik tentu ini kan bagian daripada sharing, sharing kekuasaan di situ, sharing kewenangan dan juga mungkin sharing pendapatan, kan? Nah, itu juga akan terjadi saya pikir. Artinya penyegaran tadi yang Anda maksud bukan hanya soal penyegaran orang, kita berharap juga ada penyegaran keberpihakan kepada rakyat dalam bentuk gagasan kebijakan Tapi yang terjadi selama ini kan faktanya penyegaran penghasilan. Itu makanya ini kan DPR juga harus memang harus bekerja keras bekerja keras untuk menunjukkan kinerjanya terutama alat kelengkapan yang paling menjadi indikator penilaian itu adalah komisi. Terlepas dari beberapa alat-alat kelengkapan lain. Kalau alat kelengkapan lain saya lihat hanya kerja internal lah. Fraksi Banmus, gitu. Banmus, kemudian Balek, kan. Nah, dan juga anggaran. Tapi komisi inilah yang memiliki, mereka lah yang sebenarnya itu merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian misalnya ada beberapa kasus-kasus di Aceh yang menjadi sorotan hari ini. Persoalan kemiskinan, persoalan pandemi, yang juga terakhir ini masalah kelangkaan daripada minyak pokok, minyak goreng khususnya. Dan ini kan tidak cukup
pembahasannya itu hanya berupa statement-statement, tapi langkah konkretnya seperti apa, ya kan? Bicara masalah kemiskinan, mestinya ini kan sebuah PR masa lalu, ya kan? Yang tiap tahun kita membahas kemiskinan, tapi langkahnya seperti apa? Apa ide barunya? Apa ide kreatifnya? Ya kan? Disinilah mudahnya kita memainkan peran-peran yang optimal daripada DPR. Kewenangan-kewenangan kekhususan Aceh disinilah dimanfaatkan. Jadi kekhususan Aceh itu bukan hanya bicara tentang hal-hal yang tidak substansi, tapi bicara hal-hal yang sangat substansi. Yang tidak substansi itu misalnya seperti apa? Ya saya nggak perlu lah sebutkan di sini, ya kan. Maksudnya yang itu tidak menyangkut tentang masalah kesejahteraan. Soal perut ya? Ya hari ini bicara masalah kesejahteraan, ya kan. Nah, bagaimana kewenangan Aceh itu kita bicara banyak penganggaran, misalnya ada penganggaran khusus yang bisa kita gunakan, yang dampaknya itu bisa untuk pengentasan kemiskinan. Ya. Kemiskinan itu juga harus ada data yang konkret itu juga harus punya, ya kan. Kalau kemarin kita hanya misalnya kita hanya bicara data dari BPS, sekarang data dari Pemda yang mana, ya kan. Siapa yang miskin itu siapa? Jadi miskin itu harus orangnya by name, by address-nya itu harus jelas, yaitu orang miskin, ya. Nah, jadi dan indikator-indikator kemiskinan juga harus, mungkin Aceh juga perlu membuat indikator-indikator kemiskinan yang saya yakin itu juga ada, ya kan. Tapi itu harus terus transparan. Misalnya begini, nggak ada masalahnya misalnya kalau website misalnya di pemerintah Aceh itu menggambarkan ini kecamatan ini, kabupaten ini, desa ini loh orang miskinnya, ya kan. Jadi karena ada juga fenomena terbalik, sebuah paradok di Aceh di beberapa daerah, ya kan. Di Banda Aceh juga termasuk misalnya, jadi ada kebanggaan jadi orang miskin. Nah, masalahnya apa? Misalnya dalam pembagian kasus BLT, ya. Kalau misalnya kita melihat langsung secara fisik, ya, hasil kunjungan ke lapangan, sebenarnya dia sudah tidak layak dikatakan disebut miskin, ya kan? Tapi apa? Dia menyatakan diri kami masih miskin dan kami berhak untuk mendapatkan hak-haknya orang miskin. Variabelnya nggak jelas. Nah, kalau misalnya ya pemerintah desa misalnya tidak memberikan, itu akan ada konflik lagi nanti. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu diselesaikan. Makanya orang miskin itu juga harus dipublish, ya kan? Publish saja, ya kan? Siapa yang miskin, sehingga kita melihat kalau kemarin tahun lalu dia miskin, tahun depan apa masih miskin? Tapi kan ada sekarang ditempel di rumah penerima BLT kan? Ada. Itu kan dipublish Salah kan? salah satunya seperti itu, ya kan? Nah, tapi saya pikir publish secara website juga penting, karena mungkin orang-orang yang punya kelebihan, mungkin ingin memberikan sesuatu, mereka tahu kemana harus diberikan. Itu salah satu mungkin, ya. Dan kita berharap semestinya ada ide-ide lain yang lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ya kan, apa yang dilakukan? Nah, disinilah mungkin nanti peran DPR, khususnya beberapa komisi-komisi terkait, kan, bicarakan tentang itu. Apa langkah-langkahnya seperti apa? Dari proses penganggarannya seperti apa? Ya kan? Bentuk format kerjanya seperti apa? Ini juga harus dibahas. Dan ini nanti akan berhadapan dengan pimpinan daerah yang baru, dengan gubernur yang baru, ya kan? Dan yang juga mungkin syukur kalau misalnya memiliki latar belakang keacehan yang baik, paham tentang Aceh. Tapi kalau mereka tidak memiliki itu, ini kan perlu penyesuaian lagi, kan? Dan itu juga butuh waktu. Saya kira hari ini Aceh menjadi daerah terbuka, ya. Tentu semua orang akan sangat paham soal Aceh. Harapannya seperti itu, ya. Kan? Nah, menyangkut seperti program yang dikatakan Pak Edu tadi, katakanlah misalnya perikanan. Kita mulai dari Tamiang sampai Singkil, bibir pantai kita begitu panjang. Begitu juga perkebunan, begitu juga pertanian. Tapi kalau kita mau jujur, berapa sih alokasi pemberdayaan nelayan, petani yang termasuk dalam APBD kita? Malah baru-baru ini terpapar pula lagi Dinas Pendidikan alokasi dana begitu besar untuk beli mobil baru kan? Betul. Nah, jadi di mana ini? Kenapa DPR diam gitu kan? Yang inilah mestinya yang atau gini, Pak Edu kan di DPR nih sekarang, ya kan? Kok banyak sekali hal-hal yang bersifat sensitif dan strategi seperti ini DPR diam? Kenapa sih? Ya sebenarnya tugas DPR itu bicara, itu tugasnya, ya kan? Nah tapi itu kembali kita lagi kepada person-person yang mendapat amanah untuk jadi DPR. Ya maksud saya awalnya kan greget gitu, tiba-tiba diam lagi. Nanti greget, kenapa? Pak Edu kan tahu apa memang awalnya nggak sama bagi, kemudian sama bagi lalu diam, gimana?
Pengalaman aja nih. Ini relatif lah ya, relatif. Banyak kasus yang terjadi. Iya. Bisa yang pertama juga yang seperti sinyalemen yang seperti Bang Saleh sampaikan. Juga mungkin ya ini juga harus ada pemaparan. Maksudnya ini ya, DPR itu harus terpapar dengan informasi. Iya. Ya kan, persoalan-persoalan yang substansi itu memang harus digali lebih dalam. Sehingga begitu bicara data ada, di lapangan juga jelas, sehingga konkret masalahnya apa yang ingin diselesaikan, ya kan? Jadi itu harapan kita yang seperti itu, ya kan? Kemudian apa? Ini menjadi penting bagi seluruh anggota DPR utama untuk paham kondisi dapilnya masing-masing. Karena perjuangan DPR itu umumnya kan mestinya diperjuangkan kan dapil. Mestinya, ya kan? Nah, sehingga apa yang terjadi di dapil, persoalan-persoalan apa munculkan ke dalam rapat-rapat di tingkat komisi, bahkan sampai di paripurna. Tapi kan ada reses kan? Reses itu ada, kan? Bahkan dengan reses itulah untuk mendapatkan masukan dari harusnya masyarakat. Harusnya seperti itu. Dari hasil reses kemudian masuk dalam musrenbang dan sebagainya, terjadilah penganggaran untuk kegiatan dan program, kan? Nah, kita tidak tahu nanti miss-nya di mana, ya kan? Kita tidak berharap bahwasanya tugas DPR kita ini kan berat, maksudnya dari sekian puluh triliun anggaran Aceh itu menjadi tugas DPR untuk membahas menjadi program-program yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat. Jadi jangan hanya terpola pada urusan pokir saja, ya kan? Nah, itu menjadi sangat-sangat miris kita, ya kan? Tugasnya yang begitu besar, tapi hanya terpola pada hal-hal yang kecil, ya kan? Itu yang kita tidak harapkan. Ya, kembali ke soal rotasi tadi, rotasi alat kelengkapan dewan, baik komisi, fraksi, bahkan mungkin pimpinan. Tentu ini kan walaupun terjadi rotasi, ini kan barang baru stok lama juga. Artinya dari orang itu ke itu juga, gitu kan. Tentu bisa jadi kalau memang ada semangat perubahan, oke. Tapi kalau sebaiknya semangat balas dendamnya Pak Janlom, kan buat TK kan. Nah, ini gimana nih? Saya pikir harapannya DPR saya pikir sangat dewasa ya, harus menyikapi ini juga. Yang pertama dalam pimpinan, mungkin pimpinan hari ini yang ada dinamisnya kan hanya di Demokrat, dinamis Demokrat, dan kemudian juga untuk di komisi yang karena nanti aturannya yang menjadi pimpinan komisi itu dipilih dari anggota komisi masing-masing. PA juga udah mau nih. Ya, dan yang menarik tadi juga ini penambahan fraksi kalau ini terjadi. Kan akan ada fraksi baru misalnya, ya kan? Ada beberapa yang nanti yang menarik diri dari fraksi yang ada sekarang akan membentuk fraksi gabungan yang baru. Berarti nanti akan ada 2 fraksi gabungan. Kalau sekarang ada PDA, PKB, ya mungkin nanti akan ada fraksi gabungan yang lain. Ya kan? Nah, dan kita berharap ini aja. Yang penting kehadiran fraksi baru ini juga bisa menjadi dinamika yang baik, ya kan? Sehingga pembahasan-pembahasan dan lebih kritis. Idealnya DPR itu memang harus kritis. Ya, kalau semangat kritis itu tidak ada, tidak akan ada perbaikan di situ. Ya kan? Jadi kemudian juga harus ada inisiatif. Hari ini DPR hanya membahas apa yang diajukan oleh pemerintah, oleh eksekutif, ya kan? Nah, mestinya DPR juga harus berinisiatif. 1 tahun berapa kali reses? Reses kalau saya nggak salah 3 ya. Kalau saya nggak salah ya. 3. Kalau saya nggak salah. 3 reses. Katakanlah sekali reses 100 juta per orang. Berarti 81 orang, berarti kalau kali 100 juta satu orang 8 miliar ya. Berapa itu kira-kira? Iya, itu kalau sekian itulah, kita kali 3. Tapi harusnya seperti kata Pak Edu tadi, katakanlah misalnya minimal 100 juta kali 81 kali 3. Kemudian ada musrembang lagi. Kayaknya nggak mungkin loss program-program di daerah. Kan gitu logikanya, mestinya tidak mesti mereka terima dari eksekutif kan? Iya, mestinya seperti itu, ya kan? Karena sebenarnya bargaining di DPR di jabatan-jabatan publik itu kan bukan lagi masalah transaksional, ya, mestinya, ya kan? Karena masyarakat berharap orang yang duduk pada jabatan-jabatan publik itu adalah orang-orang yang mandiri dan mapan secara ekonomi. Sehingga tidak terjadi lagi akan ada transaksi dagang sapi lah seperti itu. Itu harapan idealnya. Nah, sebagai rakyat bersalah nggak kalau saya berharap rotasi ini justru akan meningkatkan kepedulian wakil rakyat terhadap rakyatnya?
terutama rakyat Aceh. Salah nggak kalau saya berharap seperti itu? Nggak salah, Tidak itu salah. harapan. Iya. Dan harapan itu yang pertama kita sampaikan kepada partai politik. Partai politik. Karena nanti siapa yang akan diajukan oleh partai politik? Ah. Siapa orang yang akan menjadi perwakilan mereka dalam komisi-komisi? Ya kan? Apakah komisi yang diberikan itu sesuai nggak dengan kapasitas anggota DPR-nya? Itu kan partai politik yang bertanggung jawab. Nah, kalau itu tidak dilakukan, harapan saya tadi dikhianati misalnya. Nah, berarti kalau partai politik tidak menjalankan amanah seperti itu, berarti ini partai politik juga mengkhianati apa yang konstituennya. Nah, itu jadi sebagai milik hari ini partai politik kan udah milik publik, ya kan, milik publik. Yang pertama nanti sebenarnya yang perlu diperbaiki ini kan harapan kita juga ke depan, ini bagian daripada evaluasi mestinya. Partai politik ke depan dalam rekrutmen politik juga benar-benar dalam merekrut orang-orang yang betul-betul paham dan mengerti akan tugas-tugas di parlemen. Jadi tidak ada lagi rekrutmen jalanan, ya kan? Itu tidak ada lagi mestinya. Karena apa? Kalau rekrutmen partai politik itu benar, yakinlah bahwasanya orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan-jabatan politik itu akan mampu berperan dan menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, ini contoh kasus lah, memproduksi kanun misalnya. Ada sejumlah kanun, target tidak tercapai, tapi anggaran sudah habis. Ini kan terlalu banyak jalan-jalan. Nah ini, makanya ini alat kelengkapan itu, itu ada yang pertama yang formal itu ada yang dari pimpinan sampai dengan komisi, kan, kemudian tambah banmus, banggar, kan, dan lain-lain. Ditambah juga ada badan khusus yang dibutuhkan, kan, yang itu diputuskan dalam paripurna. Nah, badan-badan khusus yang diputuskan itu termasuk pansus. Nah, hari ini kan banyak lahir pansus, ya kan, pansus itu lahir dan itu juga menjadi AKD, walau mereka pansus itu sifatnya ad hoc, ya kan. Yang pertama, kalau pembahasannya adalah berkaitan dengan misalnya tentang kanun, itu maksimal 1 tahun. Tapi kalau tugas-tugas khusus tertentu, ya, seperti beberapa pansus kemarin, pansus Bang Aceh misalnya, yang kita tidak tahu lagi nasibnya itu sekarang. Maksimal hanya 6 bulan. Nasibnya pun kita nggak tahu sekarang. Nggak tahu hasilnya seperti apa, ya kan? Nah ini mungkin kita berharap bahwasanya apa yang dikerjakan dalam pansus ini lebih transparan dari prosesnya seperti apa, kemudian outputnya bagaimana, ya kan? Dan bagaimana juga respon publik terhadap ini juga harus ditampilkan. Ya, pengalaman Pak Edu sendiri di staf ahli fraksi maupun pimpinan sekarang. Sebenarnya yang menjadi persoalan laten apa sih di DPR itu? Pengalaman Pak Edu lah. Di DPR itu ya hari ini kalau kita mau jujur, masih kan perilakunya masih transaksional. Ya, kami dapat apa? Jadi kalau itu yang menjadi selalu dikedepankan, ini rakyat akan terpinggirkan. Kami dapat apa? Ini menarik. Pak Edu nyenggol tadi, informasi yang kami dapat ini Nasdem mencoba menggagas lahirnya fraksi baru. Informasi yang kami dapat, jadi kemungkinan PKB akan keluar, bergabung ya, PDIP yang 1 kursi, kemudian Hanura 1 kursi, Sira 1 kursi. Sekitar 9 kursi. Tambah PKPI. Nah, artinya nanti PA satu fraksi, PAN 1 fraksi, PKS 1 fraksi, Demokrat 1 fraksi, Golkar 1 fraksi, PNA 1 fraksi, Gerindra 1 fraksi. Jadi akan ada 8. Nah, tentu ini kan 8 fraksi ini kan juga akan membengkak anggaran kan. Nah, kalau praksi ini itu kan perpanjangan tangan partai di parlemen, kan, dan itu bukan alat kelengkapan. Tapi operasionalnya kan ada anggaran. Operasional itu di partai, tidak di beban DPR. Yang bagi beban DPR nanti paling menyiapkan fasilitas. Misalnya ruangan, kan, itu mungkin yang perlu disiapkan.
aja modus baru lurus. Nah, fenomena lahirnya fraksi baru ini apa sebenarnya? Apa karena memang tadi kami dapat apa atau gimana? Dan saya pikir ini sebuah dinamika politik cerdas ya. Yeah. Cerdas dalam makna ini memainkan bagaimana mengoptimalkan mekanisme-mekanisme di parlemen itu bisa masing-masing mendapatkan porsi yang maksimal. Yeah. Ketika kita hanya menjadi pengikut, Yeah. ya kan, tentu yang kita dapatkan juga tidak akan maksimal. Iya, tapi kemarin PKPI misalnya bergabung ke PA dapat dia. Sira bergabung ke PA dapat dia. Justru fraksi baru ini kan belum tentu dapat juga. Betul. Kan? Tapi ketika mungkin kalau mereka merasa ini kan mereka apapun cerita kan juga harus bertanggung jawab kepada fraksinya. Yeah. Apapun yang mereka lakukan dalam komisi misalnya kan juga harus menyampaikan kepada fraksi masing-masing. Yeah. Karena yang mereka bawa juga amanah daripada fraksi masing-masing. Yeah. Itu idealnya seperti itu. Ya mungkin kalau merasa ini adalah fraksi yang mereka bisa mengatur sendiri, kemudian bisa melakukan bergening sendiri, mungkin lebih optimal yang akan mereka dapatkan, ya. Apapun ide-idenya mungkin akan lebih tersalurkan dengan baik. Baik Pak Idu, sebenarnya kita ingin ngobrol lebih panjang lagi karena tim kita sudah menunjukkan waktu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jangan pernah bosan kalau kami undang kembali lagi. Siap. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami tentang ada apa di balik rotasi AKD atau alat kelengkapan dewan di DPR Aceh yang hari ini sedang bergulir. Mudah-mudahan rotasi ini semakin meningkatkan kinerja dan prestasi, bukan sebaliknya memperbesar jatah privasi. Mudah-mudahan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.